Pagi, Pak Menteri. Pagi. Agenda apa Pak hari ini Pak? Ya, kita menghadiri opening ceremony dari World Water Forum 2024. Mas, apa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kah? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa dalangnya? Ya, ini tampaknya istana ada rivalitas diam-diam yang dua-duanya kelihatannya didukung oleh orang kuat atau orang besar. Ya, AHY sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur malah terima tamu kenegaraan. Ya menerima, ya melepas gitu kan. Kalau ada tamu-tamu dari luar negeri yang diandalkan oleh Prabowo, kalau nggak Prabowo sendiri ya AHY, bukan Gibran Rakabuming, gitu ya. Sebaliknya AHY ini kan cuma Menteri Koordinator Infrastruktur. Apa hubungannya dengan Perdana Menteri dari negara tetangga atau tamu negara sahabat? Nggak ada gitu ya. Kenapa nggak menyuruh Gibran untuk menemui tamu-tamu negara ini? Tuh pemirsa ya. Dan yang aneh lagi adalah kenapa Gibran malah disuruh minggir, menyingkir gitu loh ya. Mau tanam padi kek, nebang tebu kek, dan yang lebih menyakitkan dari itu adalah disuruh pindah ke Papua. Setelah disuruh pindah ke Papua ya kan, ada protes dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mungkin itu karena mungkin anak bosnya atau seperti apa gitu kan, suruh pindah ke IKN. IKN sudah ada Istana Wakil Presiden dan Gibran juga sudah pernah ke sana gitu kan. Kenapa kok seperti ini? Apa gak sakit itu Mukidi melihat fenomena kayak begini ini ya? Siapa dalang dibalik perilaku anak-anak muda istana yang tampaknya tahun 2029 nanti itu akan ada kontestasi yang melibatkan AHY dan juga Gibran ya, kecuali kalau AHY sudah dipastikan sebagai presidennya, capresnya, Gibran wakil presidennya. Tetapi kan yang membuat Prabowo ini jadi presiden kan bukan SBY. SBY mah datang belakangan. Boleh dupak lah dalam konteks pilpres itu gitu loh ya. Mungkin satu bentuk permainan gitu, bagaimana Prabowo mancing dengan Caimin ya, dimakan umpannya itu oleh Anies, AHY marah-marah, SBY marah-marah, kemudian tidak mungkin kan ke Megawati, karena Megawati itu nggak mungkin mau salaman sama SBY aja, nggak mungkin ya, peluangnya ke Jokowi. Tetapi di Jokowi pada akhirnya melahirkan satu situasi yang agak berat seperti ini pemirsa. Tetapi ini dalangnya siapa? Gitu loh ya. Apakah SBY yang mendorong dan bisikin Prabowo, ya saya sebagai mantan presiden 2 kali gitu kan, kita perlu punya nama baik di kalangan negara-negara tetangga dan negara sahabat ya. Kalau sampai ada tamu kemudian yang terima itu adalah Gibran, meskipun Gibran itu wakil presiden ya kan ya, ngah-ngoh nggak bisa bahasa Inggris walaupun tinggal di Singapura, lulusan Bradford atau lulusan apa UTS Australia atau seperti apa kan. Pernah nggak kita menyimak Gibran itu pakai bahasa Inggris? Pernah sekali, tapi kelihatannya AI dan prompter. Jadi memang tidak ada yang nurani ekspresi normal. Berbeda dengan Jokowi, lepas dari bahasa Inggrisnya kayak apa, Jokowi itu pernah ngomong pakai bahasa Inggris ya, we talk the talk ya kan, betok. Nah, itu ada itunya, Gibran nggak ada. Nah, apakah seperti itu yang dilakukan oleh SBY? Dan kalau yang dipertaruhkan adalah antara Gibran dengan AHY lulusan dari
Amerika, ya wajar kalau AHY lah yang mendapatkan porsi banyak untuk itu, sementara Gibran betul-betul nggak ada perannya. Tetapi dilihat dari jasanya Jokowi ya kepada Prabowo yang menjadikan dia itu sebagai presiden, dan mungkin juga terikat perjanjian bawah tangan ya bahwa nanti Prabowo itu mendukung Gibran sebagai presiden. Apa yang dilakukan oleh Prabowo ini kan berat banget, nggak bisa diterima. Dan inilah tampaknya kenapa beberapa hari yang lalu itu kemudian keluh kesahnya dan kepanikan dari Mukidi ini mungkin berasal dari rasa sakitnya karena anaknya diperlakukan seperti itu, ya. Dia mungkin kemudian nyelemong, ya. Ada orang di belakang semua ini. Atau mungkin ini adalah cara adu dombanya Prabowo sendiri. Biar aja ya SBY sama Jokowi ini tarung sendiri, ya, dan setelah itu kami dibutuhkan mereka berdua, dan tahun 2029 tetap berkuasa. Ini masih sangat samar-samar pemirsa, permainan-permainan yang ada di istana. Tetapi jangan lupa bahwa Gibran itu punya pasukan berani mati kayaknya, ya. Dari mulai Kapolri, ada siapa namanya, Bahlil, ada Tito, ya, banyak menteri lah yang mengawal Gibran ini supaya sukses. Cuma memang masalahnya ada di Gibran sendiri, ya, kecerdasannya tidak bisa diandalkan. Sementara investasi AHY sangat berat dalam konteks ini, dan inilah yang mungkin membuat Anies Baswedan itu tersenyum, ya, lebar. Kalau mereka tarung semua, ya kan, Anies Baswedan cuma senyum sambil minum kopi, ya, tidak ada lawan yang terlalu berat untuk dihadapi, ya. Tapi sampai hari ini dalang dari kenapa ada perilaku yang kayaknya dihadap-hadapkan antara AHY dengan Gibran ini masih agak samar-samar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.